Sengketa lahan antara Insinyur Ilyas Harmy vs Indriani Angdrial telah bergulir di pengadilan dari tahun 2015 hingga sekarang. Kuasa hukum Dr. Sudarna SHMH menilai putusan perkara perdata nomor 13-PDT-G-2015-PN Sekayu diduga mengandung cacat formil. Menurutnya, dalam perkara tersebut surat pengakuan hak yang dijadikan dasar gugatan oleh Indriana Angdrial tidak pernah disahkan oleh majelis hakim dalam amar putusan tingkat pertama. Sudarna menjelaskan SPH tahun 2001 yang menjadi dasar penerbitan akta pengukuran hak APH nomor 185 tahun 2004 juga diduga tidak terdaftar di Desa Sungai Pinang. Selain itu, ia menyebut secara administratif wilayah Desa Sungai Pinang itu belum terbentuk ketika SPH tersebut diterbitkan. Kuasa hukum juga menyoroti adanya perbedaan lokasi yang tercantum dalam dokumen tersebut. Menurutnya, SPH tahun 2001 menyebut lokasi tanah berada di Tarang Pakaian Dusun 4, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Musi, Banyuasin. Ini menjadi kejanggalan dalam perkara nomor 13-PDT-G-2015-PN Sekayu. Kami tetap menghormati putusan pengadilan, namun yang sulit diterima secara logika hukum adalah ketika dasar putusan tersebut digunakan untuk mengambil hak atas tanah milik Ilyas Harmy yang berada di Desa Sungai Kedukan. Sudarna menegaskan tanah milik Ilyas Harmy berdasarkan dokumen yang dimiliki berada di Desa Sungai Kedukan, sedangkan SPH maupun APH milik Indriani Angdrial menunjukkan lokasi di Desa Sungai Pinang. Sementara penjualan tanah oleh Indriani Angdrial kepada Siti Fatimah, menurutnya terdapat perbedaan luas tanah yang diperjualbelikan dengan luas yang tercantum dalam APH dan nomor putusan. Tanah yang dijual kepada Siti Fatimah seluas 6.000 meter persegi, sementara APH nomor 185 tahun 2004 dan amar putusan HAM menyebutkan luas 2.526 meter persegi. Selain itu, lokasi yang tercantum dalam SPH maupun APH berada di Desa Sungai Pinang. Lebih lanjut, saudara mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan wilayah Desa Sungai Pinang masuk ke Desa Sungai Kedukan. Fakta yang ada menunjukkan kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbeda. Pada hari ini tanggal 30 Juni 2026, saya coba mengecek kembali itu terkait dengan masalah tanah klien kami, itu Bapak Ilyas Harmy. Dan pas saat ini kami melihat bahwa batas untuk pelang masuk itu dicabut nih oleh pihak pelawan. Kelihatannya dia sudah mencoba untuk merusak pelang kami yang sudah kami pasang kurang lebih 7 bulan yang lalu. Jadi kami merasa ini ada hal yang kami tidak bersependapat bertentangan dengan masalah hukum terkait dengan persoalan tanah ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini bisa dilihat di sini bahwa bukti kami telah memasang itu ada kayu gelam yang dijadikan untuk sebagai pelang nama bukti kepemilikan dari Bapak Ilyas Harmy klien kami gitu. Jadi kelihatannya kami merasa bahwa ini adalah bukti kepemilikan dan kami kuasai. Dengan ini kami mencoba memasang kembali gitu. Dan kelihatan orang yang mencabutnya tidak ada di tempat ini. Jadi kami mencoba untuk memasang kembali agar hal ini membuktikan bahwa ini adalah tanah milik klien kami sendiri gitu. Terkait dengan surat-surat yang dimiliki oleh lawan gitu, Pak. Surat tanah mereka itu bentuknya SPH. Ini buktinya. SPH dia. Ini SPH di tahun 2001. Dan kedudukan letak tanahnya itu di Desa Sungai Pinang, bukan di Desa Sungai Kedukan yang saat ini dikuasai oleh mereka ini. Gitu. Jadi udah jelas mereka meletakkan posisi tanahnya itu tidak sesuai dengan surat tanahnya yang dia miliki gitu. Ini dasarnya gitu. Jadi kemudian dari BPN sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau dari BPN kami kemarin berdasarkan surat dia ini, dan kebetulan ini masuk dalam perkara perdata dan pidana, bahwa surat ini sudah pernah diuji melalui balik batas. Ternyata balik batas oleh BPN
dan dikeluarkan oleh BPN sesuai dengan berita acaranya, tidak ada istilah tumpang tindih, dan sesuai dengan surat sertifikat yang dilahirkan sendiri oleh BPN Pangkalan Balai. Sedangkan surat dia ini tidak terbukti, tidak bisa membuktikan dia berapa letak tanahnya di lingkungan di desa ini. Sudah jelas kok, surat tanah ini letaknya di desa Sungai Kedukan, Sungai Pinang. Jadi Pak. tepatnya surat yang dimiliki oleh lawan ini adalah surat yang mencari tanah gitu Pak? Iya, kira-kira Iya. seperti itu. Kenapa dikatakan seperti itu? Udah jelas beda desa. Surat tanah yang dia punya di desa Sungai Pinang, sedangkan sertifikat kita di desa Sungai Kedukan. Beda desa, Pak. Terkait dengan putusan pengadilan gimana Pak? Terkait dengan putusan pengadilan, inilah menjadi satu dilema ya. Bagi pihak pelawan ini, terlalu berani dia mengambil satu resiko yang tidak sesuai dengan amar putusannya dan surat tanahnya. Amar putusan udah jelas, diputuskan itu di desa Sungai Pinang, bukan di desa Sungai Kedukan. Luas tanahnya cuma 2.562 meter persegi, sedangkan luas tanah dia yang sekarang dia ingin menguasai itu dicobanya dengan 6.000. Kan bertentangan dengan amar putusan itu. Itu yang dipersoalkan ini gitu. Kayaknya mereka dengan giginya paksa membongkar dan mencoba dia untuk membuat pagar keliling, menimbun yang bukan hak tanahnya. Itu. Selanjutnya upaya lain yang akan dilakukan setelah dari ini Pak? Inilah lagi upaya dari kasus yang sudah kita laporkan kepada pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian lagi mempelajari lagi terkait dengan persoalan ini, dan sudah kami laporkan ke itu tidak hanya di Polda tapi juga di Mabes Polri di tingkat pusat gitu. Terkait dengan instansi-instansi lain mungkin Nah, ada kalau bisa... instansi lain udah kami laporkan juga ke Ombudsman, ke ke anggota dewan Komisi 3 udah kita laporkan, Kompolnas sudah kita laporkan. Itu. Tapi sampai sekarang ini belum ada tanggapan dan jawaban yang jelas. Gitu. Sekarang masih menunggu keputusan dari Propam ya, Propam Polda terkait dengan persoalan ini. Dari Banyuasin, Mingga Ardiansa melaporkan.